Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Mentok, mentok, takkan Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal fenomena hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Kemajemukan sosial. Secara umum, pemahaman terhadap karakteristik kemajemukan sosial suatu negara dapat meminjam pendapat Van den Berg sebagai berikut. A. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain. B. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. C. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. D. Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. E. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. F. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Sedangkan khusus terhadap struktur sosial Indonesia dapat dilihat melalui dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Ciri dimensi horizontal terlihat dari adanya perbedaan suku bangsa, agama, dan kedaerahan. Sedangkan ciri dimensi vertikal terlihat dari adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Dimensi horizontal terciptanya kemajemukan sosial dipandang dari sisi suku bangsa dikarenakan faktor geografis yang membagi wilayah Indonesia terdiri atas sekitar 3.000 pulau. Persebaran pulau-pulau sepanjang 3.000 mil dari barat ke timur dan 1.000 mil dari utara ke selatan telah mengisolasi kesatuan-kesatuan suku bangsa yang ada. Terciptanya kemajemukan dipandang dari sisi agama dikarenakan adanya pengaruh kebudayaan bangsa lain yang memasuki wilayah Indonesia, terutama melalui mekanisme lalu lintas perdagangan. Sedangkan terciptanya kemajemukan dipandang dari sisi kedaerahan dikarenakan adanya perbedaan iklim dan struktur tanah. Perbedaan ini telah melahirkan lingkungan ekologis yang berbeda, di mana perkembangan pertanian sawah di Pulau Jawa dan Bali, sementara pertanian ladang berkembang di luar Pulau Jawa. Dimensi vertikal terciptanya kemajemukan sosial dikarenakan adanya polarisasi pada kekuatan politik dan kekayaan. Meluasnya pertumbuhan ekonomi modern telah menciptakan semakin kontrasnya pelapisan sosial. Terdapat sejumlah besar orang-orang yang secara ekonomis dan politis berposisi lemah sebagai representasi lapisan bawah, dan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa sebagai representasi lapisan atas. Perbedaan antara kedua lapisan ini berakar di dalam keseluruhan struktur masyarakat Indonesia secara tajam, sebagaimana tercermin pada struktur masyarakat perkotaan yang modern dan struktur masyarakat pedesaan yang tradisional. Menghadapi kenyataan kemajemukan sosial Indonesia yang berdimensi horizontal dan vertikal, berpotensi memunculkan persoalan dalam integrasi nasional. Sahabat semua, mengingat narasi sepenuhnya merupakan kutipan atau pensarian dari sumber bacaan yang telah disebutkan, maka untuk mendapatkan pemahaman secara utuh, seyogyanya membaca sumber aslinya.